Nominatornya yang pertama adalah Karena saya istri, jadi tugasnya hanya mendampingi suami. Monggo. Iya toki. Iya dah. Jadi kita ini lemah tidak hanya di rumah, sampai di panggung masih lemah ya. Nominatornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama, khususon khudama al-ma'ahid di Jawa Barat yang saya muliakan, wa nakhussu bidzikri akhil karim khadima hadzal ma'had Mas Cucut dan keluarga besar pondok pesantren Sa'adatud Darain, semua teman-teman, semua sahabat yang kebetulan bisa hadir malam hari ini. Ada Ketua DPW PKB Jawa Barat Mas Saipol Huda, ada Bapak Bupati, Bapak siapa semuanya? Pak Dadang, yang saya juga kaget ternyata bupatinya dari PKB. Ada, ya saya agak heran aja, kok ada kader PKB jadi bupati gitu. Kok ya jadi. Ya. Nanti tanpa diduga tahu-tahu ada kader PKB lagi malah jadi gubernur atau bahkan di atas itu. Nah, ada saudara kami, putra Allah yarham Simbah Kiai Dimyati Rais Gus Alam, semua hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya yang mengajak kita malam hari ini bersolawat bersama, Mas Azmi dan Cak Fandi. Moga-moga apa yang kita lakukan di Pondok Sa'adatud Darain pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak ke depan ya Gus, biar kelihatan. Enggak. Saya suka duduk, kayak pejabat itu loh. Sukanya duduk. Kalau sudah duduk jarang mau berdiri. Saya nggak ngerti sebetulnya mau ngomong apa, karena saya sudah dikagetkan oleh judul solawat malam hari ini, yakni Kang Cucun bersolawat. Kayak yang punya hak solawatan hanya Kang Cucun ya. Cuman saya agak tertarik dengan tulisan yang tadi diangkat oleh teman-teman yang hadir dari santri-santri Bandung. Ada tulisan tetap di jalur bahagia. Tadi mana yang angkat tadi itu? Ada kan? Nah, tetap di jalur bahagia. Bagus itu.
kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diharuskan untuk terus bahagia. Dan cara bahagia kita adalah mensyukuri betapa luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan kita, menakdirkan kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab kita dikatakan malam yafrah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yara farahan abadiyah. Orang yang tidak bisa bahagia karena Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang bersifat abadi. Moga-moga kebahagiaan kita malam ini benar-benar menjadi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Muhammadun zikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Bahwa kita semua ini memang diharuskan untuk terus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan rohani kita, untuk menghidupkan batiniah kita, sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya suka tadi lihat teman-teman kelihatan semangat, kelihatan militan. Saya di mana-mana selalu matur. Orang-orang yang banyak dosa kayak kita-kita ini, sampean itu dosanya banyak apa enggak? Super. Kita ini super banyak dosanya, apalagi yang duduk-duduk di panggung itu. Ya kayak kita-kita ini dosanya luar biasa. Monggo Kiai, monggo Kiai. Super banyak dosanya karena banyak orang menganggap kita-kita ini adalah orang yang berkualitas, orang yang baik, bahkan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat jauh sebetulnya. Lah orang-orang yang banyak dosa kayak kita-kita ini penting untuk memperbanyak baca sholawat. Faman kana bimisli mudhniban wa muqassira fajahun nabi qad jabaran naqsa. Dalam kitab Kifayatul Adqiya dikatakan orang yang masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, santai saja, enggak apa-apa. Yang penting tolong diperbanyak baca sholawatnya untuk menambal semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka sering saya katakan, saya itu paling suka itu ada satu riwayat yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sato. Ada ba'du salaf, ada kiai-kiai kuno, ulama-ulama kuno kita mengatakan wa hukiya am ba'di salaf annahu qala innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat bermasalah. Saya ini punya tetangga yang zahirnya banyak sekali melakukan hal-hal buruk. Falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Cuma ketika dia meninggal, maka saya bermimpi bertemu dengan dia. Dia itu sudah berada di surga, tempat yang paling aman, paling nyaman, paling selamat. Fakultu lahu bima nilta hadza. Ada beberapa kitab itu tulisannya bima nilta hadhil manzilah. Kamu kok bisa mendapatkan ampunan sampai kemudian bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia jawab, faqala li hadartu yauman majlisan dzikr. Suatu ketika saya ini mendatangi majelis zikir, ya mungkin kira-kira kayak begini inilah. Oh gini, saya tadi nggak begitu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Azmi. Mas Azmi mengatakan sebelum baca sholawat kamu semua harus menata niatnya untuk mengikhlaskan niat
dalam rangka membaca sholawat. Satu-satunya hal cara kita takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu khusyuk, tidak perlu hudur, bahkan dicampuri niat-niat riya, tidak apa-apa, ya cuman sholawat ini. Oh iya, tidak apa-apa. Misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Syatibi beliau mengatakan dengan tegas bahwa orang yang membaca sholawat itu pasti diterima bacaannya, walau qasada riya'an, walaupun tujuannya adalah pamer, tujuannya adalah riya. Untuk sholawat itu pasti diterima. Dan wattafaqal ulama bidzalik, dan semua ulama sepakat akan itu. Makanya kemudian sering dibaca oleh nasid-nasid kayak Mas Fandi, kayak Mas Azmi, dibaca kan begini, sebetulnya redaksi kitabnya begini, inna jami'al a'mal itu minha al-maqbul wal mardud. Semua amal itu ada yang diterima, ada yang enggak. Illa sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali baca sholawat terhadap kanjeng Nabi. Kecuali baca sholawat terhadap kanjeng Nabi. Kamu itu kalau namanya Nabi disebut, sebagai santri, sebagai orang NU yang semangat, kamu itu sudah dosanya banyak. Nabi disebut nggak semangat. Karena apa? Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu. Ini penting ini. Fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu. Semua bacaan sholawat kita terhadap kanjeng Nabi itu pasti diterima, bukan karena kita, tapi karena semata-mata memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ngomong kamu harus semangat? Karena begini, tadi aja itu kan belum ada terusannya. Ternyata orang yang banyak sekali kesalahannya itu bisa dimaafkan oleh Allah hanya gara-gara dia datang di satu majlis. Katakan malam inilah kita datang ke sini, kemudian fasami'tu muhaddisan yarwi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul man shalla 'alayya wa rafa'a sautah dakhalal jannah. Orang yang baca sholawat kepadaku kemudian mengeraskan suaranya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Aminnya yang tegas nggak apa-apa. Kayaknya Bawaslu sudah aman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini loh, wamin semua kayaknya. Oke ya, iya. Lah. Saya tadi nyampe mana sampai lupa saya. Malah nyampe Bawaslu, bukan Bawaslu. Bukan. Farafa'a zawdah wa rafa'tu zawti ma'ahu wa jami'ul umam. Kemudian karena dia ngomong itu, karena dia seorang kiai tadi itu ngomong, siapapun yang baca sholawat terhadap kanjeng Nabi, kemudian dia keraskan suaranya penuh semangat, pasti masuk surga. Maka saya mengikuti dia baca sholawat sekeras-kerasnya dan semua yang hadir. Fa ghufira lana fi dzalikal yaum. Dan di saat itu juga kemudian kita semua orang yang hadir di situ malam itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini penting nih, kamu harus semangat kalau baca sholawat itu. Kamu itu kalau lihat dangdut, kalau lihat siapa sekarang itu yang populer, misalnya Denny Caknan misalnya begitu, atau Happy Asmara atau siapalah, kamu boleh semangat, tapi kamu jangan kalah semangat ketika kedatangan Gus Azmi, Habib Syekh, kedatangan siapapun, yang semangat kamu. Karena begini, suatu ketika Dewi Aisyah itu lagi menjahit, apa ya kalau bahasa, ya menjahit, lagi menjahit. Kuntu akhitu syai'an fi waqti sahar. Satu malam saya itu menjahit sesuatu. Fasaqatatil ibrah. Ini mumpung saya ingat ini. Dan dalam rangka menyambut bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu akhitu syai'an waqti sahar. Fasaqatatil ibrah. Ketika di tengah-tengah menjahit, tahu-tahu jarum yang beliau pakai jahit itu jatuh. Wantafa'atil misbah, dan kebetulan lampu itu padam. Lampu kala itu nggak kayak ini. Rumah Rasulullah kalah jauh dengan rumahnya Sayyidina Cucun
Yakin itu Pak. Oh, jelas, sekali padam, gelap sekali. Wasaqatatil ibrah wan tafa'al, fasaqatatil ibrah wan tafa'al misbah. Tahu-tahu jarumnya jatuh, lampunya padam. Tapi fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Fa'adha'a al-bait min diya'i wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Rasulullah itu entah dari mana datang, langsung seluruh ruangan rumah itu semuanya terang benderang karena terangnya wajah Rasulullah, karena saking glowingnya wajah Rasulullah. Sama kalau lihat Gus Azmi ini ganteng apa enggak? Enggak. Kamu itu enggak objektif kamu itu. Saya tanya anak-anak ini loh, yang cowok-cowok ini loh. Kita ini lebih jujur. Ganteng pura? Oke. Tapi sak ganteng-gantengnya Gus Azmi, setampan-tampannya Gus Azmi, belum pernah ada cerita kemudian membuat Bandung bercahaya. Nah, kira-kira begitu. Tapi Rasulullah keglowingannya membuat seluruh rumah langsung bercahaya. Ma'adha'a wajhak, kata Dewi Aisyah. Kok begitu cerahnya wajah panjenengan? Kanjeng Nabi tidak ngomentari urusan ketampanan Rasulullah, keglowingan Rasulullah. Tidak diurusi, tapi kanjeng Nabi kemudian dawuh al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Sial itu kepada siapapun yang tidak bisa kenal aku, tidak bisa melihat aku besok hari kiamat. Wa manil ladzi lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah, kata Dewi Aisyah. Siapa kok sampai enggak kenal jenengan di hari kiamat? Kata Rasulullah, al-bakhil. Wa manil bakhil? Siapa orang pelit itu yang kemudian tidak bisa mengenal jenengan? Alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut kemudian tidak tertarik membaca sholawat kepadaku. Itu adalah orang-orang yang enggak mungkin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang saja, kita semua ini berapapun kesalahannya, sebanyak apapun kesalahannya, potensinya aman. Potensinya aman selama masih terjangkau oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus tahu, Kanjeng Nabi itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi itu benar-benar beda dengan nabi-nabi yang lain. Kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, lamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ketika Rasulullah membaca ayat yang menceritakan pematur, apa ya pematur itu kalau bahasa sini paham nggak pematur itu? Pembicaraan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Matur itu kalau di Jawa kan dari yang bawah ke atas, itu namanya matur. Kalau di sini apa? Enggak. Sama matur kan? Matur. Nabi Ibrahim mengatakan, al-asnam, berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak orang. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang ikut kepadaku, yang tunduk kepadaku, taat kepadaku berarti bagian daripada aku. Yang kebetulan gak ikut pada aku, mohon dimaafkan. Wa qaula Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini semua sekian banyak ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau disiksa ya sana. Kalau monggo apa bahasa Sundanya? Oh mangga. Kalau mangga di rumah saya itu buah. Ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau disiksa pelem semua sudah. Enggak kira-kira beda ya? Kalau mau disiksa mangga. Kalau mau dimaafkan, Allah Subhanahu wa taala memang maha bijaksana, maha segalanya. Monggo. Langsung farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yadaihi wa baka. Seketika Rasulullah langsung mengangkat kedua tangannya sembari menangis. Wa qala Allahumma ummati ummati. Yang terlontar dari mulutnya, umat saya ya Allah, umat saya ya Allah. Selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Faqala Allah azza wa jal, ketika melihat Rasulullah menangis, Allah langsung dawuh, langsung berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubkih. Kamu berangkat ke Muhammad, tanya apa yang membuat dia menangis. Wa rabbuka a'lam. Tapi saya sebetulnya juga sudah tahu. Fa'ahbarahu Rasulullah bima qala. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Faqala Allah Ta'ala, ya Jibril, idhab fakullahu, idhab ila Muhammad fakullahu, inna sanurdika bi ummatik, inna sanurdika bi ummatik, wala nasu'uk bi ummatik. Kamu sekarang berangkat lagi ke Muhammad, katakan, saya tidak akan pernah mengecewakan, membuat Muhammad susah gara-gara umatnya. Artinya apa? Sudahlah, pasti kita semua ini aman. Kalau neraka ya mampir-mampir bentar lah, kira-kira begitulah. Tapi ujungnya aman. Rest area lah, kira-kira begitulah. Kalau nggak mampir, wajah-wajah kayak kita ini malah nggak pantas. Dan kayaknya malah kurang pengalaman. Kira-kira begitu ya. Loh, enggak gini masalahnya. Masalahnya dalam kitab Syafa'ah, entah itu di Bukhari, entah itu di Muslim, sama saja. Ya Muhammad irfa' ra'sak, kata Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, angkat mukamu, angkat wajahmu, angkat kepalamu. Kul yusma'lak. Ngomong, pasti omonganmu akan kami dengarkan. Wasal tu'tah, minta apapun pasti akan kami beri. Washfa'tu syafa', kamu mau nolong siapa, pasti akan aku pertimbangkan pertolonganmu, akan aku terima pertolonganmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rabb ummati ummati. Lagi-lagi yang disebut, yang diteriakkan oleh Rasulullah itu kita yang super bermasalah, kita ummati ummati. Langsung fayuqalu lahu idhab fa'ahrij manggana fi qalbihi adna miskali hardalin min iman. Sudah, kamu berangkat ke neraka, ambil semua orang yang di luar Wah, itu hisabnya luar biasa itu ya. Lah kalau ada yang diberangkatin umroh, ada yang kemudian apa begitu. Mohon maaf Kang Cucun, sebesar apapun cara panjenengan untuk apa ya? Untuk menampilkan mahabbah panjenengan terhadap Rasulullah. Ini kan biayanya nggak mungkin kecil ini. Sudah sedemikian mewahnya, sedemikian besarnya, apalagi yang diundang ada Mas Azmi, ada saya, kan super mahal itu. Kira-kira begitu. Tadi Pak Cucun bilang apa? Kita ini santri, paham nggak? Kita ini mau dimanapun, kalau memang sudah waktunya, semuanya akan terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada santri santai-santai, tidak ada.
Oke, kamu hari ini mungkin masih kayak gini-gini aja, santai saja. Kalau sudah waktunya, insya Allah jenengan semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Santai aja, lo tenan itu. Orang itu tidak ada yang paling kami syukuri dalam hidup ini melebihi predikat kita, melebihi pangkat kita, status kita sebagai santri para kiai. Tidak ada. Kesempatan kita sempat nyantri di hadapan para masyayikh adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa diraih oleh sembarang orang. Kita ini istimewa, tidak boleh gak istimewa, harus istimewa. Wong santri kok. Malam yadhuk murat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Orang yang tidak pernah ngicipi betapa pahitnya belajar, betapa pahitnya ngaji, betapa pahitnya nyantri, dia pasti akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang zaman, selama hidup. Wa man fatahu at-ta'allum waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapapun di antara kita tidak sempat nyantri, maka sudah layak untuk kemudian kita solati. Kalau sini bahasanya apa disolati itu? Sama kan? Fakabbir alaihi waman. Kalau bahasa Jawa ya, saya nggak ngerti kalau bahasa Sunda. Kalau Kiai Sunda kalau maknanya gimana? Waman utawi sapa wong iku fatahu pot engman. Siapapun tidak berkesempatan opo ata'alumu belajar. Waktu sababihi ketika muda, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Fakabir mongko takbir sira alaihi ing atase man arbaan kelawan peng papat, maka kamu harus takbir 4 kali atas dia karena anggaplah dia sudah meninggal. Siapapun tidak pernah nyantri layak untuk kemudian kita anggap ya ora lah, paling enggak langsung salatono ngono tok ae. Loh, ya memang begitu. Itu kan sama kayak kayak siiran apa itu ya? Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang itu ya boy, kowe kamu jadi santri hari ini, nggak usah geger, bingung, nggak punya kenalan, nggak punya, tenang saja. Pokok kamu jadi santri yang sukses, santri yang benar-benar santri. Semua jalan, semua media pasti ada foto kamu, pasti ada nama kamu. Nggak usah khawatir awakmu. Yang penting tadi itu loh, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang itu kalau punya ilmu, Mbah Hasyim Asy'ari sudah berapa tahun beliau meninggalkan kita? Ayo coba, ulama-ulama kita, Mbah Wahab, Mbah Bisri, atau lebih lama lagi Imam Syafi'i, Imam Ghazali, lebih lama lagi tabi'in, lebih lama lagi para sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih berada di tengah-tengah kita. Kita semua kayak kenal dengan beliau, kita kayak ngerti langkah-langkah beliau. Akhul ilmi. Padahal wa ausaluhu tahtat turabi ramimu. Padahal beliau sudah ditanam di bawah tanah. Tapi akhul jahli mayyitun wa huwa yamsi ala sara. Lu bener ini. Akhul jahli, santri-santri Sa'adatid Darain dan seluruh santri-santri Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, anak buahnya saudara Dadang, rakyatnya saudara Dadang, Kang Dadang, ya terserah lah apapun namanya. Pokoknya rakyatnya Pak Bupati, yang santri kok jadi bupati. Heran saya, kok bisa jadi PKB lagi, lebih heran lagi saya. Wong biasanya PKB itu gampang nggak jadi. Santai aja. Tapi PKB karena dia adalah santri, dia tahu persis
bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berjuang, bukan menang. Menang adalah satu fadlun minallah, tapi semua perjuangan pasti akan ada hasilnya. Santri gak tahu mamang belas digojloki diapane suwante neraka karuan. Sik nyeritane mau. Kenapa saya ngomong fakabir alih arba'ani wa fatihi? Ya karena memang ada siaran lain itu. Akhul jahli wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi 'ala sara. Orang tolol, orang bodoh itu hukumnya mayit walaupun dia masih ngopi di antara kita. Dia masih ngajak ngopi kita, masih ngajak makan kita, ngobrol sama kita, jagongan sama kita. Kalau bahasa Sundanya apa? Ngobrol sama kan? Ngariuk, ngawangkong, aneh malah. Terserah lah, apapun lah itu namanya. Walaupun dia masih sama-sama kita, tetap mayitun Pak. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Dia hanya dianggap masih hidup gitu saja, masih menjadi bebannya Kang Dadang begitu saja. Padahal kemanfaatannya untuk Bandung sama sekali tidak ada, dan itu haram buat santri-santri Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada satu santri pun kemudian tidak ada manfaatnya untuk wilayahnya, apalagi untuk bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta ini. Semuanya harus bermanfaat. Wes lah, kesel aku. Wes pokoknya ngono kuwi lah pokoknya. Pokoknya santri ngaji ya tenan. Sudahlah, ngaji aja sudah. Apapun harapan kamu, apapun cita-cita kamu, insya Allah kalau kesantrianmu tidak luntur, pasti itu semua akan tercapai. Apalagi ditambah dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tadi itu ada tulisan apa saya lupa saya. Pokoknya apa tadi itu? Enggak. Cinta apa tadi itu, terus pokoknya pokoknya saya ingatnya belakangnya. Karena saya nggak sempatkan, itu kan di HP jalan terus. Pokoknya ada belakangnya ada sholawat kita atur. Nah, apa itu? Apa? Cinta hancur. Sudah, kamu jangan sok ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan sok-sokan jadi Tuhan. Sudahlah. Semuanya hancur, pokok selawat kita teratur, insya Allah semuanya bisa diukur. Sudah ngapain, nggak usah panik-panik kamu itu. Ubay bin Ka'ab suatu ketika mengatakan, matur kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, saya ini wiridannya apa? Sholawat aja. Berapa persen dari wiridan saya? Semakin banyak semakin bagus. Ya udah kalau gitu semua wiridan saya ganti sholawat. Idzan, kalau memang itu kamu lakukan, kamu pasti semua keinginan kamu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat. Tapi yang paling penting, santri tetap santri. Santri tetap santri. Santri itu harus ilmiah, yang kemudian harus beretika. Dan santri itu harus punya nasihat, harus punya niatan-niatan yang baik dalam segala hal. Ya contohnya ya kayak Pak Cucun ini. Orang kayak Pak Cucun, orang kayak Kang Huda, kayak Pak Bupati, termasuk ya kayak saudara kita, saudara Gus Salam ini.
Ini niatnya harus double-double, yakin itu. Kalau sholawatan nggak perlu niat, tapi kalau mengabdi kepada masyarakat harus memiliki niat yang baik. Niatnya adalah an-nushu, an-nasihah, bagaimana hal-hal baik yang kita yakini ini, yang kita rasakan ini bisa dirasakan, dialami oleh orang banyak dan semua orang yang ada di wilayah kita. Kan kira-kira begitu. Nasihat itu penting loh Pak, nasihat itu penting. Bab nasihat ini akan menjadi penutup kita ini. Iya, karena memang saya pengen ngomong nasihat itu. Karena mohon maaf Bapak Cucun yang pangkatnya adalah apa Pak? Apa Pak Cucun? Apa pangkatnya? Ketua fraksi. Bukan hanya ketua fraksinya sudah dilihat dari lomba umroh, kok lomba hadiah umroh tadi sudah menunjukkan ketua fraksinya. Bukan. Opo nih Gus? Opo sing pengasuh wakil ketua Banggar. Lali aku pangkatnya. Ya wis lah, pokoknya ngono iki lah. Pangkatnya akeh saudara Cucun ini. Ini kalau tidak diniati yang baik, waduh. Dan niatan yang baik bagi para pejabat semuanya saja. Kita ini santri, ndak usah coba-coba untuk ikut orang-orang yang nggak santri kemudian mencemooh pejabat. Siapapun itu, bukan hanya Kang Cucun atau siapapun. Jangan hanya karena diumrohkan Kang Cucun kemudian kamu merasa yang terbaik di dunia adalah Kang Cucun. Kalau kamu memang berangkat umroh betul, kamu harus tahu memang Allah Ta'ala menakdirkan situasi itu. Kang Cucun hanya kelewatan saja. Kalau wilayah dapilnya Kang Cucun baik, ya memang Allah Ta'ala takdirnya begitu. Dan Allah menakdirkan Kang Cucun menjadi perantaranya dan kebetulan memiliki niatan yang baik dan kerja yang baik. Kebetulan saja, biasa-biasa saja. Makanya saya sama Kang Cucun ya nggak begitu berterima kasih, ya biasa-biasa saja. Lah itu semua kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, kenapa? Lah iya. Artinya begini, niatan baik itu penting. Makanya di kitab-kitab kita dikatakan lau sohat niatul hukam. Mohon maaf Bapak Bupati. Lau sohat niatul hukam la badzalu wus'ahum fi salahil anam. Kalau memang tujuan panjenengan baik dari awal mengabdi di Kabupaten Bandung ini, kalau dari awal tujuan mengabdi Kang Cucun itu baik, Kang Huda itu baik, dan teman-teman yang lain itu baik, pasti dia akan mengorbankan semuanya untuk kemaslahatan, kebaikan warga Bandung dan sekitarnya. Itu pasti Pak. Itu pasti. Jadi niatan yang baik itu pertama. Bahkan seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Kufi mengatakan, bayatu Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Ad-dinun nasihah Pak. Ad-dinun nasihah. Kata Jarir bin Abdullah seorang sahabat, saya itu hanya biat, hanya berjanji kepada Rasulullah akan 3 hal. Yang pertama salat tertib, zakat pasti akan saya bayarkan, dan kemudian an-nushi ala kulli muslimin. Saya akan memberikan nasihat, akan mengharapkan yang terbaik bagi siapapun yang ada di sekitar saya. Keberadaan saya harus menjadi kebahagiaan dan kebaikan orang-orang sekitar saya. Kira-kira begitulah, kira-kira. Karena ad-dinun nasihah, seingat saya, ad-dinun nasihah itu adalah aikiwamuddin wa imaduhu an-nasihah. Nasihah. Liman ya Rasulullah. Nasihat itu bisa kita berikan kepada siapapun, kepada siapa saja Rasulullah. Nasihat kita harusnya kita berikan kepada siapa saja. Niatan baik kita ini loh, kita haturkan kepada siapa? Lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni bisihhatil i'tiqad, wali kitabih dengan kitabnya, yakni bil amal bil kitab, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wali rasulih, yakni ay ya'taqidu binubuwatihi wa risalatihi, meyakini bahwa Rasulullah adalah benar-benar nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wali a'immatil muslimin, nasihat kita sebagai rakyat biasa, saya kamu semua rakyat biasa, nggak kayak beliau-beliau sebagai pejabat, enggak. Kita ini rakyat biasa, tukang nyoblos belum pernah dicoblos, kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu.
Ya kalau saya mau nyaingi Gus Alam nggak mampu, Om. Nggak mampu. Karena sekolah saya nggak nutut. Karena sudah oleh Bang Cucun disyaratkan harus ada ijazah ini. Maka saya langsung tereliminasi. Iya, lah makanya itu. Kenapa saya tidak boleh nyalon itu? Wali a'immatil muslimin. Bagaimana cara kita nasihat terhadap para pejabat-pejabat kita, para pemimpin-pemimpin kita? Caranya bi ayyang qada fi ta'atihim, bi ayyang qada bi ta'atihim fil haqqi. Kita harus tunduk patuh terhadap pemerintah yang ada. Harus tunduk patuh. Wala yahruj alaihim idza jaru. Kalau saudara Dadang, kalau Kang Dadang bermasalah, kalau Kang Dadang ruwet, kalau kata orang Jawa Timur, kalau Jawa Barat apa sih? Sama ya. Kalau Kang Dadang ruwet ketika memimpin Bandung, seorang santri tidak akan pernah kemudian keluar untuk demo. Nah, ini kamu harus tahu ini. Ini bisa salah saya ngomong di sini nih. Tapi wong kadung, tapi kan saya ngomongnya ini ngomong kitab, Pak. Saya ini ngomongnya ngomong kitab, ini bukan pendapat saya. Kitab kita memang mengatakan seperti itu. Di antara nasihat terhadap para pejabat, wala yahruj alaihim idza jaru. Kalau pejabat kita bermasalah, kita tidak akan keluar berbondong-bondong untuk kemudian mendemo mereka. Boleh salah, yes kadung aku kadung ngomong, yes terserah. Wa yudzakirahum birifkin walutfi. Kita ini hanya diharuskan untuk mengingatkan Kang Dadang dengan cara yang benar dan halus dan sopan. Ini pejabat, keikhlasannya masih sangat meragukan. Kang Cucun setengah kiai, setengah pejabat, enggak jelas. Enggak berani saya Kang Gus Salam. Kalau Gus Salam enggak berani. Enggak berani saya Kang Gus Salam. Ini mukul Gus Alam kayak mukul diri saya sendiri. Gak berani saya. Loh, artinya apa? Ya, pejabat-pejabat kita keikhlasannya belum jelas. Panjenengan kritik secara terbuka. Orang super ikhlas kayak Imam Syafi'i saja mengatakan ta'ammatni binushika fi firati. Kamu kalau mau nasihat, mau memberi masukan, mau mengingatkan saya, tolong DM. Jangan di komentar, jangan di publik, jangan bikin status, komentar secara pribadi, langsung DM atau Japri, Kak Iling gak ketemu mau, Japri, kamu kalau mau mengingatkan Kang Dadang Japri, maka seorang pejabat harusnya nomor teleponnya itu dipampang yang sebesar-besarnya melebihi fotonya, kira-kira begitulah, harusnya begitu. Kamu Bandung butuh apapun, Kang Dadang akan menjadi solusinya, kira-kira begitu. Tapi nomor teleponnya yang jelas, kira-kira begitu. Lah, itu adalah tempat tadzkir. Wa yudzakirahum birifkin walutfi. Mohon maaf Kang, mohon maaf sebelumnya, ini begini, harusnya begini menurut kami. Coba dipertimbangkan yang sopan. Jangan nggak sopan sama pemimpin. Loh, iki Islam Pak, ini santri Pak. Saya ngomong begini karena kebetulan kamu santri. Kalau kamu bukan santri saya nggak akan ngomong ini. Karena kebetulan kamu santri saja. Wong Imam Syafi'i yang jelas-jelas ulama besar, jelas ikhlasnya, beliau tidak siap. Wa jannibnin nasihata fil jamaah. Jangan sekali-kali kamu mengkritik saya di depan banyak orang. Kamu jangan sekali-kali mencibir saya, membuli saya di depan banyak orang. Apa maneh sampai mau demo? Kiai ini, apalagi pejabat. Iya. Cocok deh. Iki sampai gak bayar. Ya nggak apa-apa, kelihatan PKB-nya kira-kira begitu ya. Saya baru percaya kalau PKB, maksudnya kira-kira begitu, kira-kira. Tekan dia aku mau Fa innan nusha bainan nasi nau'u minat taubih walan ardastima'ah. Karena menasehati di depan banyak orang, ya kayak saya begini, kan habis ini saya enak langsung pulang. Tapi jangan sekali-kali rakyatnya Kabupaten Bandung kemudian nasehati kayak saya. Kalau saya habis ini langsung lari saya. Iya Pak, besok saya menjadi rakyat jenengan. Kalau jenengan kemudian pada saatnya menggantikan
Al-Mukarram Bapak Jokowi. Pasti saya langsung tidak akan mengkritik jenengan Amin. Iya. Besok Pak, karena kader kita yang antri banyak ini. Iya. Aku tuh kondi mau. Nasihat itu memang begitu. Makanya saya hanya ngambil contoh saja. Nasihat itu sulit Pak. Nasihat itu jangan kamu kira bulian. Ini kan masukan. Bocah goblok. Ya gimana ya? Memang kitab kita ngomongnya goblok. Memang kitab kita ngomongnya goblok. Manggilnya man laisa lahu man laisa min dawil uqul as-sahihah. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana nasihat, mana cibiran, mana bulian, dia ini otaknya nggak sehat. Makanya aku kalau nyapa ya, goblok, gitu aja sudah. Nggak usah repot-repot. Wong saya itu selalu ada dalilnya kok, tenang aja. Saya itu selalu ada dalilnya. Saya itu bener ini, santri ndak ngawur Santri kok kemudian ditanya dalilnya apa? Kita ini nafas saja ada dalilnya ngawur Santri kita. Bangga tidak jadi santri kamu? Apa yang kamu banggakan jadi santri itu? Ngowah gitu. Wong santri kok cita-citanya jodoh mendekat, jodoh merapat. Kalau kamu memang benar-benar santri, kamu tidur saja di pondok, jodoh pasti akan datang menghampirimu. Ngapain? Kok? Ya Allah, Bapak, saya sudah mondok 6 tahun Bapak. Bagaimana nasib kita Bapak? Bapak. Bapakmu mulai menyesal itu melahirkan kamu. Lah, yakin? Masya Allah. Enggak lah, aman-aman. Seorang santri aman. Insya Allah rezekinya aman. Masa depannya aman. Kemanfaatannya pasti istimewa. Apalagi hanya sekedar jodohnya, pasti datang dengan sendirinya. Oh no, sing mantep ngono lho. Jomblone NO. Padahal dia jomblo bukan karena apa? Khawatir. Kenapa dia terus menjomblo? Khawatir kalau nanti saya sampai gak jomblo, nanti saya masih mendapatkan banyak tepuk tangan apa enggak? Kira-kira begitu Kira-kira begitu dia Udah lah, tenang aja Mas. Tenang aja, nggak usah khawatir sampean. Sudahlah, yang penting sekarang teruskan ngaji, teruskan baca sholawat. Wah, apa mana ya? Wis kurang apa, Mas Azmi? Wis ganteng, suaranya penak, ya, suaranya enak, menarik, sopan. Wah itu kalau ketambahan satu lagi ngalim. Waduh. Gus Alam nggak dapat job itu. Kan gitu ya. Gus Alam nggak dapat job itu, yakin itu Yakin bahaya sekali. Sudah. Alhamdulillah. Yang penting moga-moga kita semua ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khususnya bangsa ini. Benar ini. Bangsa ini harus benar-benar menjadi satu hadiah yang luar biasa dari Allah taala yang perlu kita jaga. Perlu kita jaga bersama. Ini sebentar lagi akan ada. Ini kan semuanya kader partai ini. Rata-rata kan semuanya kader partai, pejuang-pejuang partai semuanya. Saya tidak akan kampanye, nggak akan kampanye karena belum ada peluit kampanye. Tapi saya akan ngomong, jangan sampai kemudian Kang Cucun ini, insya Allah niatnya baik. Kepentingan pribadinya, model apapun tidak akan pernah digadaikan. Akan kebersamaan, kebersatuan, dan kekompakan kita sebagai anak bangsa. Tidak ada seorang santri yang kemudian mengajak pecah belah. Tidak ada. Nggak mungkin. Seorang santri pasti akan ngajak kompak, ngajak bersatu. Kalau sampai ada santri kemudian acaranya hanya marah-marah saja, dan dalam setiap omongannya kemudian menghasilkan pecah belah, itu jelas gagal sebagai santri. Dan saya yakin semua kader-kader santri yang lagi berjuang di politik, insya Allah memiliki cita-cita dan niatan yang sama untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Kira-kira begitulah. Panjenengan doakan semua, jenengan harus berdoa. Kewajiban jenengan itu doakan loh. Kita ini, saya ini mau diundang siapapun, bukan hanya Kang Cucun atau teman-teman PKB. Ya khususnya kalau teman PKB gak ngundang kita, itu pancen sesat.
Lah, kira-kira begitulah, kira-kira ya. Kira-kira begitulah. Iya bener. Kang Huda, aku wedi mek Kang Huda itu. Karena namanya sama kayak bapak saya. Tapi saya tunduk, ya karena namanya sama-sama bapak saya. Dan kata bapak saya, assalamatu ala manittaba'al huda. Kalau kalian semua pengen selamat, maka ikuti Pak Huda. Kira-kira begitu, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Wasyaqawatu ala manittaba'al hawa. Kalau kamu pengen celaka, ya sudah, ikuti hawa nafsumu. Tapi kalau kamu pengen selamat, ikuti beliau. Manittaba'al huda, manittaba'al huda. Ya Allah, alhamdulillah. Saya terima kasih sekali saya dipanggil ke sini. Saya dipanggil ke sini, terima kasih sekali. Saya di sini nggak ngira kalau Kang Jujon ternyata punya tempat pendidikan yang begini luar biasanya. Moga-moga ini barokah. Moga-moga ini barokah, istiqomah, dan benar-benar mardiyah indallah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang pada ngaji di sini, pada belajar di sini, moga-moga dapat ilmu yang manfaat, yang barokah. Semuanya diberi keistiqomahan, semuanya diberi keyakinan, dan moga-moga diberi sakinah, ketenangan. Kamu itu kan taunya sakinah itu kan doa kemanten saja. Yaitu tolol kamu itu di situ itu. Orang pengen tenang itu semuanya, Pak. Bukan hanya kemanten baru, malah kemanten baru itu yang paling nggak butuh doa sakinah. Karena pasti sakinah dengan sendirinya, kira-kira begitu, Yang perlu didoakan sakinah ya kemanten lama model kayak gini nih, Loh, iya gak Kang? Oh itu, oh itu loh, valid katanya, harus, itu valid itu, harus itu, iyalah. Bukan Kapolda, itu Kapolri. Kapolri bintang 7. Kapolri setahu kita bintangnya 4. Tapi yang di rumah kita itu kayak itu, yang pojokan itu istri saya itu bintangnya 7, ya, sudah kayak Fatihah harus dibaca setiap hari 5 waktu, kira-kira begitu, kira-kira begitu, Sab'il Masani wal Qur'anil Azim, kira-kira begitu, bintang 7. Moga-moga santri-santri mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua wali santri Pondok Sa'adatul Dharain semoga diberi kesehatan, kelonggaran, kemudahan dalam mempersiapkan anaknya menjadi masa depan Indonesia yang istimewa. Saya tidak perlu matur banyak lagi ya. Saya sekali lagi terima kasih kepada Bang Cucun dan semua teman-teman yang ngajak kita untuk sholawatan bareng, khususnya Mas Azmi. Kita terima kasih sekali, terima kasih sekali. Moga-moga perjuangan jenengan semua benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatan-niatan baik panjenengan moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau menyebut ketua umumnya. Beliau menyebutkan ketua umumnya yang lagi berproses hari ini untuk kemudian mencoba mewarnai bangsa ini. Kalau memang itu adalah yang terbaik untuk Indonesia, moga-moga dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai santri cukup bangga ada satu di antara kami semua yang hanya kayak begini, yang ngaji, nyantri, khidmah kepada para masyayikh, kemudian mendapatkan situasi seperti ini. Moga-moga kalau memang benar-benar demi kemaslahatan Indonesia, moga-moga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jenengan-jenengan semua yang memperjuangkan itu ya yang baik. Yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau mau ngajak orang untuk kemudian mendukung, apa istilahnya? Berkampanye. Berkampanye. Ya yang baik, yang halus. Jangan ada istilah menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Mencibir orang lain, tidak ada ajarannya itu. Loh iya Bang, tidak perlu. Sudah, kalau memang kader kita memiliki kualitas, ya kualitas itu aja yang kemudian kita kelola untuk kita pamerkan kepada semuanya agar mereka semuanya tertarik. Positif itu, positif, tidak perlu. Jangan ada caci maki, karena siapapun yang mencalonkan dan kemudian diterima oleh yang membuat aturan-aturan itu untuk menjadi calon, entah itu presiden, wakil presiden bangsa ini, berarti beliau-beliau adalah kader terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Tidak perlu untuk kemudian, kamu itu jangan sok-sokan mencaci maki. Misalnya siapa misalnya? Yang hari ini sudah kelihatan misalnya, kayak siapa? Kayak Pak Prabowo misalnya, kayak Pak Ganjar misalnya,
Kayak Mas Anies misalnya, anak-anak tolol. Apalagi kamu mau disapa model apa lagi? Apa kapasitas kamu? Apa jasa kamu? Apa karya kamu untuk kemudian ngomentari mereka dengan buruk? Kalau memang kamu lebih berkualitas, namamu hari ini yang disebut oleh orang seluruh Indonesia, bukan mereka. Sudahlah, teruslah berkarya, teruslah berdoa, teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan, diangkat pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita semua. Enggak usah apa-apaan, apalagi ini kader-kader PKB yang dari tadi ngakunya santri, berarti kan jelas NU semua itu. Lah, kan harus tahu kan, ad-darafuk itu adalah artinya cara kita mengajak dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Itu adalah cara paling efektif untuk kemudian mendapatkan al-istijabah wal mawaddah. Keliru, mendapatkan mawaddah dan al-istijabah. Kalau pengen PKB besar, maka bikin cara kampanye yang paling menarik, yang tidak menyakiti siapapun, tidak menyinggung siapapun. Insya Allah PKB akan lebih dicintai dan mudah diterima oleh siapapun. Nah, kira-kira begitulah kira-kira. Nggak pengen menjadikan saya jadi apa begitu di PKB? Saya tanya, saya kok nggak pernah pengen diangkat jadi apa begitu? Ya mau saya bully namanya sama kayak orang tua saya. Kira-kira begitulah. Ini tolong dipahami oleh semua kader santri yang kebetulan hari ini lagi ikut mensukseskan siapapun. Jangan ada dalam proses niatan baik kita ada perilaku-perilaku yang tidak baik untuk niatan yang baik. Itu jelas bohong. Itu jelas bohong. Itu kayak ngepel rumah dengan air kencing. Tujuannya kayak membersihkan rumah, tapi yang kita gunakan adalah hal-hal yang najis dan kotor. Dan itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Makanya Imam Malik tegas mengatakan, idza ra'aita rajul yudafi'u 'anil haq fayastimu wa yaghdab wa yasub fa'lam annahu ma'lulun niyah. Kalau kamu lihat ada orang yang membela kebenaran, kemudian dia mulai mencaci maki, mulai mencibir, mulai merendahkan orang lain, maka ketahuilah dia niatnya enggak beres. Niatnya enggak baik. Tolong itu turunkan saja, jangan kasih mikrofon. Karena itu mengganggu kenyamanan Indonesia Raya. Siapapun, walaupun serbannya panjangnya 17 meter, tidak boleh. Indonesia adalah rumah yang sejuk, rumah yang damai, rumah yang sangat menarik untuk kita semua dan generasi-generasi berikutnya. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بيض الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا
حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك